Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan aku Fatimila Bibi Amaluna di podcast kajian BMC Wali Songo, menebar kreasi, meraih mimpi. Oke, di podcast kali ini aku gak sendirian nih. Aku ditemani sama dua teman cantik-cantik nih. Yang pertama sebelah kiri aku, yaitu Zakiratus Sofia. Halo Zakiratus Sofia. Dan yang kedua, yang paling pojok nih, Farah Konita. Nah, dua teman aku ini merupakan penerima KIPK tahun 2022. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas mengenai tips dan trik lolos wawancara beasiswa KIPK kuliah di UIN Wali Songo, Semarang. Oke, jadi teman-teman stay tune terus ya di video ini, jangan skip loh, karena ini tuh penting banget, apalagi untuk mahasiswa yang udah mengikuti beberapa tahap seleksi KIPK, terutama setelah seleksi administrasi ada seleksi wawancara. Jadi teman-teman harus simak baik-baik video kali ini karena bakal sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay tune ya. Oke, Farah sama Fia, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sekarang semester berapa nih? 2. Semester 2. Bicara mengenai beasiswa KIP kuliah, itu tidak hanya di UIN Wali Songo Semarang ya, tapi di semua perguruan tinggi di Indonesia. Jadi itu merupakan program beasiswa untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Baik, Farah sama Fia. Nah, kalian kan udah semester 2 ya? Jadi udah dulu ketika di awal-awal penerimaan mahasiswa baru ya, waktu seleksi KIPK kuliah. Sebelumnya aku mau tanya nih, jadi gimana nih perasaannya Farah sama Fia setelah menerima beasiswa KIPK nih? Mungkin dari Farah dulu nih. Yang pastinya seneng banget sih ya, karena beasiswa KIPK ini tuh beasiswa yang ditunggu-tunggu semua mahasiswa gitu. Banyak sekali keuntungan mendapatkan beasiswa ini, kayak UKT gratis, terus living cost dibiayai oleh pemerintah begitu. Oke, itu dari Farah ya. Mungkin dari Fia beda nih. So pasti. Wah, beda. Seneng selain karena seneng dong. Gimana ya Mbak? Prinsipku kan kalau bisa sekolah gratis. Iya. Kayak rasanya kayak bener-bener dapat kado spesial gitu gak sih? Kayak bener Surprise. Iya bener. Emang beasiswa KIPK ini merupakan beasiswa yang diidam-idamkan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia ya teman-teman. So pasti sangat bahagia banget. Oke, jadi masih ingat kan tahap wawancara waktu seleksi KIPK dulu? Masih dong, belum tua-tua kali. Nah, oke, simak ya teman-teman. Ini tuh kita mau bahas mengenai apa aja sih nanti yang ditanyain ketika wawancara KIPK. Simak baik-baik loh. Jadi nanti waktu wawancara kan kalian online ya. Nah, waktu online itu kalian itu kan pakai HP ya mestinya ya, ataupun pakai laptop. Nah, tadi kan itu ya, wawancaranya kan secara online ya. Jadi mungkin bisa diceritain nih Farah sama Fia, mekanisme mungkin ditelepon kah, mungkin di video call kah, atau dikasih informasi terlebih dahulu begitu. Mungkin bisa diceritain ya. Mungkin dari Fia dulu deh. Emang kan awal-awalnya udah dikasih tahu tanggalnya doang ya Mbak. Terus tiba-tiba langsung tiba-tiba video call gitu. Jadi kita tuh harus siap gitu. Nggak dikasih tahu kamu jam segini, enggak. Tapi tiba-tiba emang. Berarti langsung tiba-tiba ditelepon terus langsung. Berarti posisinya waktu itu kamu lagi ngapain nih? Lagi rebahan. Oh. Wah, ini kebiasaan nih teman-teman, kalau di rumah rebahan tiba-tiba. Iya, shock dong. Aduh, ini siapa ya Allah? Iya. Kalau Farah gimana nih? Kalau itu kan kita nggak tahu ya di teleponnya itu jam berapa, karena itu kan giliran. Nah, itu udah diwanti-wanti, pokoknya harus stay HP. Saat itu aku lagi kan deg-degan ya, maksudnya tetap HP di genggaman. Tapi tiba-tiba tuh ada WA masuk, itu ibunya gini, "Assalamualaikum Mbak, saya ibu ini mau melakukan wawancara gitu kan." Tapi habis itu langsung ibunya
nge-video call. Itu kaget sih karena kurang persiapan. Tapi alhamdulillah habis itu diangkat, terus ada proses wawancara itu. Oke, berarti dari sini aku bisa bedain dikit nih, walaupun dikit tapi ada bedanya. Kalau Via itu langsung mendadak, langsung ditelepon, terus saat itu juga kamu langsung wawancara. Kalau si Farah, tapi itu udah diwanti-wanti, hari ini mau ada wawancara, tapi belum tahu jamnya jam berapa. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin ini nih, pertanyaan ketika wawancara itu apa aja sih? Nah, bisa dijelasin. Mungkin dari Via deh. Itu dari berkas-berkasnya, maksudnya kayak keadaan ekonomi itu sesuai nggak apa yang diupload sama apa yang diomongin. Terus apalagi tentang keislaman. Kalau aku dulu emang kayak keadaan ekonomi sama keislaman doang. Kalau mungkin dari Farah? Kalau aku pas itu ada ditanyai tentang pendapat ya, pendapat tentang suatu fenomena gitu. Terus ada ditanya tentang kelayakan kamu sebagai penerima KIPK dan juga pengalaman organisasi. Iya. Oke, tadi kan Vira sempat ngomong ya tentang keislaman. Nah, di aspek keislaman ini nanti tuh yang ditanyain itu apa sih gitu. Mungkin biar teman-teman tahu nih bisa nyiapin apa aja yang perlu dipersiapin ketika wawancara nanti. Apa Vira? Aku dulu itu ditanyain, disuruh baca doa iftitah, terus doa kunut, suruh nulis surat Al-Kautsar, terus membaca dilantunkan. Nah, terus disuruh melihatin tulisannya Al-Kautsar itu benar apa enggak. Tapi kalau dari teman aku pernah tanya itu dia itu kayak bermacam-macam. Ada yang disuruh sholat id, bacaan niatnya, terus sholat mayit, rakaat pertama itu gimana, ya kayak apa ya Mbak, tentang pokoknya itu yang Islam lah. Oke, jadi mengenai baca tulis Al-Quran, kemudian kayak mengenai kegiatan di dalam Islam, seperti sholat jenazah, sholat mayit, dan lain sebagainya. Mungkin dari Farah beda nih, bisa diceritain. Hampir sama sih ya. Ada baca tulis Al-Qur'annya. Kalau pas itu aku gampang sih, suruh nulis tulisan Bismillahirrahmanirrahim, terus disuruh nunjukin gitu kan tulisannya gimana. Terus kalau ayatnya itu aku disuruh baca surah Al-Ahzab. Tapi temanku yang jurusannya agak keislaman itu pertanyaan tentang keislamannya itu juga lebih rinci gitu, kayak disuruh nyebutin hadis tentang hadis Bulughul Maram, terus kalau punya hafalan ya suruh hafalan Al-Quran itu ayat berapa gitu. Oke, jadi setiap orang tuh kadang berbeda-beda ya. Yang penting juga siap surat-surat pendek. Ya, bener. Jadi teman-teman pokoknya harus hafal deh surat-surat pendek. Oke, jadi kan tadi juga selain aspek keislaman ada kebangsaan gak sih tadi disebutin. Nah, pastinya kan di kebangsaan nanti teman-teman kita yang nonton kepo nih. Kebangsaan itu yang dibahas itu apa sih? Apa Pancasila, apa Undang-Undang Dasar 1945, apa mengenai tentang sifat-sifat yang membantu antar sesama. Nah, bisa dijabarin nih sama Via sama Farah apa aja sih yang ditanyain mengenai kebangsaan. Mungkin dari Farah. Kalau aku pas itu ditanya tentang suruh nyebutin Pancasila, sila 1-5 kan kadang ada yang lupa gitu ya. Alhamdulillah lancar sih pas itu. Terus ada lagi tentang pendapat kamu hormat sama bendera itu gimana gitu. Mungkin Via nih. Aku dulu nggak ada pertanyaan, tapi sempet nanya sama temen sih, kamu ditanyain apa sih? Aku dulu tuh ditanyain gini, apa itu moderasi beragama itu kayak gimana, terus kenapa dasar negara kok Pancasila gitu, kok nggak yang Islam maksudnya kayak gitu. Jadi nggak semuanya gitu. Oke, jadi nggak semuanya tuh dapat pertanyaan yang sama ya, jadi beda-beda. Kembali lagi sama yang mau wawancarai. Soalnya tuh emang beda-beda ya, yang wawancarai satu dengan yang lain. Kemudian nih,
tadi dari aspek keagamaan, keislaman udah, kemudian kebangsaan juga udah. Lanjut nih, ada satu aspek lagi yang belum, yaitu mengenai ekonomi, dimana nanti tuh keadaan pendapatan orang tua itu bakal ditanyain ketika wawancara. Nah, mungkin dalam menjawab, mungkin ditanyain mengenai pendapat orang tua. Nah, jawaban dari Farah sama Afia gimana nih? Biar teman-teman yang nonton tahu. Oke, bisa dijawab. Kalau aku pas itu ditanya berapa pendapatan orang tua kan, aku udah nyebutin nominalnya. Tapi abis itu nggak dirinci sih sama pewawancaranya, nggak ditanya-tanya yang lain. Kalau tentang pendapatan ya, tapi kalau keadaan ekonomi kayak jumlah tanggungan keluarga, terus biaya pengeluarannya berapa, itu tetap ditanyain sih. Kalau aku malah tambah lebih terperinci Kak. Kayak ini bulannya seberapa, terus kayak pengeluarannya gimana gitu, terus apa namanya, disuruh liatin temboknya tuh terbuat dari apa, terus lantainya, kamarnya, terus bangunan rumah juga, terus disuruh nunjukin apa namanya, tanah, sertifikat tanah, kan? Iya. Terus bener apa enggak gitu, terus kayak kamar mandi ini ada apa namanya, sampai ke kamar mandinya. Iya enggak? Kita itu disuruh room tour gitu loh Mbak, dari depan sampai belakang, per ruang pokoknya disuruh nunjukin gitu. Oke. Nanti apa ya, tampak depan juga itu saya keluar rumah? Iya, sampai keluar rumah. Jadi sampai keluar rumah juga, belakang rumah, samping rumah, semuanya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nanti ketika wawancara ini nanti bakal disuruh untuk memperlihatkan semua sisi rumahnya. Jadi kita harus benar-benar memperlihatkan keadaan sesungguhnya kita. Oke. Kemudian tadi udah nih kebangsaan, kemudian Islam, kemudian juga mengenai pertanyaan ekonomi. Nah, kira-kira kalian dalam wawancara itu lama nggak sih? Berapa menit sih? Mungkin dari Via nih. Lama nggak lama ya? Ada 10 menit nggak nih? Apa lebih? Apa mungkin 1 jam? Enggak sampai. Mungkin kisaran 7-8 menit sih, nggak lama-lama banget. Kalau Farah? Kalau aku sekitar 10 menit sih, karena kan aku dapetnya pagi ya, mungkin masih banyak yang belum diwawancara, jadinya termasuknya cepet. Tapi temenku yang dapetnya siang atau sore itu lumayan lama, bisa sampai 20 menitan. Tergantung pewawancara juga sih ya, kan banyak kok yang mewawancarai, beda-beda sih. Oke, berarti beda-beda ya, tergantung yang mewawancarai. Oke, lanjut nih. Tadi udah room tour juga kan ya? Sampai kamar mandi loh, aku masih heran. Soalnya waktu dulu aku tuh nggak sampai kamar mandi, cuma kan waktu aku wawancara itu cuma di dalam kamar ya, jadi cuma tembok, mungkin atap sama lantai. Nggak sampai kamar mandi, nggak sampai depan rumah juga gitu. Jadi tiap tahun itu berbeda-beda, apalagi tahun ini kemungkinan itu langsung visitasi ke rumahnya. Jadi tidak secara online, itu untuk jangkauan di sekitar Jawa. Oke, lanjut nih. Mungkin kan tadi udah ditanyain mengenai KIPK ya, yang pertanyaan mengenai kebangsaan dan lain sebagainya. Selain itu ada pertanyaan-pertanyaan yang random-random gitu nggak sih? Ada. Apa tuh random-random? Pernah berboncengan dengan lawan jenis? Aduh, terus kamu jawabnya gimana nih? Enggak lah. Beneran? Sama lawan jenis tapi mahram. Iya. Farah? Pas itu ditanya kayak privasi sih, pernah berpacaran apa enggak gitu. Alhamdulillahnya enggak pernah. Oke. Jomblo dari lahir Bu. Iya. Berarti itu ya teman-teman, kita bakal ditanyain mengenai pertanyaan-pertanyaan yang random seperti udah pernah pacaran belum, kemudian pernah boncengan sama cowok belum. Nah, jujur loh. Gitu. Jadi bisa disiapin nih. Yang punya pacar putusin. biar nanti kelihatan kita tuh bener-bener alim gitu loh, jadi nggak yang neko-neko. Oke, nah gini nih, mungkin nanti ketika ada pertanyaan yang kritis nih, bagaimana jika kamu tidak lolos seleksi KIP kuliah? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Biasanya kan ya udah apa mungkin mau cari beasiswa lain, apa mungkin
udah mungkin takdirku nggak di situ apa gimana nih? Kalau misalkan kalian dapat jawaban itu, yang kalian jawab itu apa? Kalau aku ya Mbak, apa ya, sebuah beasiswa kuliah kan beasiswa yang diidam-idamkan. Tapi kalau nggak rezeki kan mau gimana lagi, orang nggak rezeki gitu. Tapi kalau nggak rezeki mungkin Mbak mau nyari beasiswa lain kayak kalau udah masuk kan ternyata beasiswa banyak ya kayak gitu. Dulu aku mikirnya tuh beasiswa tuh kayak cuma ini nggak apa ya, semelebar apa sih namanya, sebanyak inilah. Jadi kayak wow, ada beasiswa ini ya, oh iya. Oke, mungkin dari Farah nih, kamu ketika wawancara dapat pertanyaan kayak gitu nggak? Terus kamu jawabnya gimana? Yang pasti diusahakan untuk menghindari jawaban akan mengundurkan diri ya. Oke, terus memperjuangkan. Iya, bisa Pantang aja kan pewawancara itu tuh kayak hanya mengetes kegigihanmu, kesungguhanmu untuk mendapatkan beasiswa ini. Bener banget. Sebisa mungkin jangan menyerah karena kan rezeki kita tuh terbuka lebar dari mana aja kan. Hanya beasiswa KIPK ini bisa dari beasiswa lain di Uin Songo kan banyak. Nah, bisa diusahakan lewat beasiswa lain atau nih yang punya hobi jualan gitu bisa jadi reseller atau mungkin kerja part time gitu kan bisa. Nah, jadi berusaha jangan pandang menyerah. Betul. Jadi kalau kamu jawab berusaha itu wawancara semakin yakin kalau ini bener-bener sosok mahasiswa yang harus menerima KIPK. Iya dong. Semangatnya udah kelihatan dari jawabnya gitu. Oke. Yang terakhir nih pertanyaan nih. Apa sih kunci suksesnya keberhasilannya dalam seleksi KIPK tahap wawancara pada waktu itu tuh, waktu kalian tuh? Apa sih kuncinya? Mungkin bisa dijawab secara singkat aja ya, Via sama Farah. Mungkin dari Via dulu deh. Gimana ya? Kalau wawancara kan harus jujur gitu kan? Harus jujur, terus apa namanya ya? Nggak boleh panik. Kalau panik kan ngeblank semua gitu. Jadi kayak harus tenang, nggak boleh panik. Terus kalau bisa ya Mbak, pakaiannya tuh yang rapi, mungkin menjadi nilai plus tersendiri. Terus apa lagi ya? Percaya diri, gitu. Tenang gitu. Terus diusahakan pahami benar-benar berkas yang udah diupload gitu. Karena berkas yang udah diupload itu nanti akan disinkronkan dengan jawaban kita. Kalau misalnya nggak sinkron kan nanti pewawancaranya jadi ragu dong, ya kan? Jadi sebisa mungkin dipahami, jawab sejujur-jujurnya dengan tenang, terus siapkan baik-baik dan yang pasti banyak berdoa, minta restu orang tua, itu kuncinya. Oke, bagus banget jawabannya. Jadi gitu ya teman-teman, kuncinya itu yang pertama harus jujur, harus mengatakan apa adanya sesuai dengan realita tanpa ada bohong-bohongan. Karena kalau misalnya bohong itu nanti pewawancara malah jadi semakin tidak menginginkan mereka untuk diloloskan ketika seleksi wawancara. Kemudian juga jangan panik, kemudian yang tenang dan lain sebagainya. Pokoknya dipersiapkan segala apa yang dibutuhkan ketika wawancara. Oke, jadi sekian dari podcast kali ini dan aku bakal highlight tadi ya mengenai apa aja sih nanti yang bakal ditanyain ketika wawancara. Singkat aja ya teman-teman. Jadi ketika wawancara kalian nanti itu bakal kira-kira bakal ada pertanyaan mengenai aspek kebangsaan, keislaman, kemudian mengenai keadaan ekonomi orang tua, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan random ya seperti tadi, kemudian juga bagaimana apabila kalian tidak lolos skip kuliah, terus bagaimana jawaban kalian, kemudian kunci nih yang terakhir nih, kunci suksesnya, berhasilnya kalian diterimanya sebagai mahasiswa beasiswa KIPK kuliah yaitu jujur, kedua tenang, dan yang ketiga adalah percaya diri. Oke, cukup sekian podcast kajian kali ini. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua karena video ini tuh sangat penting dan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Oke, sekian dari podcast kajian kali ini. Kemudian aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyaknya kepada Farah dan Via yang udah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk kita sharing-sharing bersama ya. Jangan bosan-bosan ya. Oke.
stay tune terus di podcast kajian BMC Wali Songo, menebar kreasi, meraih mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.